Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast For You. Suara yang bicara lebih dari sekedar kata. Podcast yang berisi informasi dan diskusi yang bermanfaat untuk Anda yang ingin menambah informasi dan ilmu pengetahuan. Bisa terus mengikuti podcast kami dan simak pembahasannya. Sebelum kita lanjut, kita kenalan terlebih dahulu nih, Tiara. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita kenalan. Agar apa? Agar saling mengenal dong. Saya punya pantun nih, Tiara. Apa tuh pantunnya? Pergi ke pasar membeli buah. Cakep. Jangan lupa beli kedondong. Cakep. Saya Siti Nurfaiza, siap menemani Anda sampai akhir dong. Cakep. Saya juga ada pantun nih, Faiza. Apa tuh? Ambil pulpen di meja kerja. Cakep. Tulis surat penuh tuai. Cakep. Saya, Fiara Sanaila, siap menemani dari awal sampai usai. Yeay. Di episode ini tidak hanya kita berdua saja nih, Fiara. Kita juga ditemani 3 teman diskusi yang siap memberi sudut pandang yang berbeda nih. Siapa tuh? Sudah bersama kita di sini dengan Haikal Faruzi, yang kedua ada Muhammad Bani Hasyim, dan yang ketiga ada Nada Ainun Tasya. Hai, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah menyempatkan datang di podcast kali ini. Terima kasih. Thinkers, akhir-akhir ini banyak hal tentang manusia yang jadi sorotan. Hal kecil yang terjadi di sekitar kita bisa saja memberi makna besar dan membuat kita ikut merasa dekat dengan situasinya. Maka dari itu, podcast kali ini kita akan membahas mengenai nilai berita soft news pada kategori human interest dengan fokus pada majas metafora. Masuk ke inti pembahasan nih, kita tinggalkan berita berat, kita masuk ke soft news kategori human interest. Kali ini kita bedah artikel dari CNN Indonesia yang judulnya tuh cukup menarik, yaitu mulut racun mertua dari perkara yang belum selesai saat menjadi ibu. Haikal, kenapa sih topik domestik begini tuh kayak punya nilai soft news yang menarik? Karena elemen proximity atau kedekatan psikologisnya sangat tinggi. Isu menjadi ibu baru, tekanan mental, dan komentar pedas dari keluarga itu banyak dialami oleh orang-orang. Artikel ini bukan menyajikan data-data perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, tetapi menyajikan dan menyoroti rasa sakit dan perjuangan mental seorang ibu, terutama ibu baru. Inilah inti dari human interest yang dibicarakan oleh Faizah tadi. Betul yang dikatakan oleh Haikal, sangat relate ya teman-teman. Dari judulnya saja sudah pakai bahasa kiasan. Aca, sebelum kita bedah, bisakah jelaskan singkat apa itu majas metafora dalam jurnalistik? Tentu ya, secara definisi, metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung untuk mewakili suatu sifat tanpa adanya kata penghubung. Dalam berita soft news, metafora dipakai bukan sekedar hiasan, tetapi alat untuk mentransfer emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa. Betul sekali, Ca. Coba kalau kita perhatikan frasa mulut beracun di judul artikel itu. Nah, ini contoh metafora yang sangat kuat. Karena kalau secara fakta, mulut mertua itu tidak ada yang mengandung zat cyanida atau zat-zat beracun lainnya kan. Tapi kata racun di sini itu mewakili sifat ucapan yang mematikan semangat, merusak mental, dan membuat sakit hati pendengar gitu tentunya. Jadi metafora itu memvalidasi perasaan si korbannya ya? Benar sekali, Faiza. Jadi penulis tuh ingin pembaca paham bahwa dampak ucapan itu tuh bisa sangat beracun bagi tubuhnya. Nah, ada juga frasa perkara yang belum selesai. Nah, ini tuh metafora untuk menggambarkan trauma masa kecil atau luka yang belum sembuh sebetulnya, yang akhirnya terbawa saat dia mengasuh anak. Sangat dalam ya maknanya. Tapi apakah jurnalistik ini memperbolehkan penggunaan kata racun yang terkesan kasar itu? Di mana batasannya agar tidak menguburkan fakta atau jadi fitnah? Oh, tentu dong, pasti ada batasannya. Batasannya adalah konteks dan fakta. Metafora boleh dipakai untuk menggambarkan dampak emosionalnya, tapi tidak boleh digunakan untuk menghakimi karakter tanpa dasar. Gitu.
Setuju banget Haikal. Jika jurnalis menulis mertua adalah iblis, wah itu kan udah termasuk opini atau bahkan satu penghinaan kan. Tapi kalau mulut racun dalam artikel ini tuh merujuk pada perilaku sebenarnya, atau bisa juga ucapan spesifik yang faktanya memang merusak mental. Jadi, secara metafora harus tetap berpijak pada realitas yang terjadi. Itu bukan hanya imajinasi penulis untuk menjelekkan seseorang. Diskusi kita kali ini sungguh berbobot ya Viara. Human interest disampaikan sebagai topik yang mampu mengungkapkan sesi emosional yang sangat dekat dengan pengalaman audiens. Penggunaan majas metafora seperti mulut racun turut memperjelas betapa mengerikannya dampak dari kekerasan verbal Viara. Betul. Namun, perlu diingat nih Faizah, bahwa penggunaan metafora haruslah dilakukan secara bijak nih. Tujuannya adalah memperjelas kedalaman rasa, bukan manipulasi atau memelitir fakta. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan hadir untuk podcast pada hari ini. Iya, makasih ya teman-teman. Nah, kita juga makasih kembali nih karena udah suatu kehormatan juga buat kita diundang ke sini. Memberikan ilmu baru. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.